Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji kaitan alat permainan edukatif sebagai stimulasi untuk perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji terkait perkembangan sosial emosional anak usia dini seperti apa. Nah, di hari ini, alat permainan edukatif untuk stimulasi sosial dan emosional anak usia dini dapat kita artikan sebagai media yang dapat memberikan rangsangan untuk anak-anak agar media tersebut memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan stimulasi-stimulasi untuk mengembangkan sosial dan emosional anak usia dini. Alat permainan edukatif yang cenderung digunakan dan banyak sekali diterapkan dalam pendidikan anak usia dini, dan hal ini mungkin disadari atau tidak disadari ketika menerapkan alat permainan tersebut, ternyata alat permainan ini memang dapat kita terapkan untuk stimulasi perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama ada alat permainan edukatif meraba struktur bidang. Nah, alat permainan edukatif meraba struktur bidang ini anak diberikan stimulasi untuk merasakan struktur bidang tersebut, apakah kasar, halus, ataukah bergelombang, atau berbentuk apapun itu yang menjadikan rasa pada diri anak itu benar-benar terstimulasi. Yang pertama untuk keberanian tentunya. Anak-anak akan terstimulasi emosi berani pada dirinya itu ketika harus menghadapi sesuatu hal yang memang belum diketahui ada apa di struktur tersebut. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, selayaknya guru juga memberikan konsep-konsep yang layak untuk anak-anak agar mereka benar-benar terstimulasi sosial dan emosionalnya tentunya. Kemudian permainan yang bersifat kompetisi, ya boleh kita melakukan kompetisi puzzle. Kompetisi puzzle ini bisa kita terapkan dalam pendidikan anak usia dini sebagai stimulasi perkembangan sosial dan emosional anak. Ketika konsep kompetisi dapat kita terapkan kepada anak-anak, maka secara tidak langsung konsep tersebut merupakan proses untuk memberikan rangsangan-rangsangan agar anak-anak benar-benar terstimulasi adrenalinnya, tingkatan-tingkatan emosionalnya, agar mereka dapat memberikan support pada diri sendiri dengan melakukan kompetisi dengan temannya. Dengan kegiatan kompetisi ini, maka gejolak emosional itu akan terasah. Bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana cara anak itu menyelesaikan permainan puzzle ini dengan disandingkan permainan secara kompetisi. Nah, dengan hal inilah konsep penanaman rasa sosial dan rasa emosional anak dapat kita kembangkan dalam kegiatan permainan puzzle tersebut. Kemudian ada kegiatan alat permainan yang mewarnai. Dengan alat permainan mewarnai, anak-anak pun dapat terstimulasi bagaimana rasa keindahan, estetika. Ketika mewarnai suatu bidang, kemudian bidang tersebut dianggap oleh anak tersebut menarik, indah, dan daya-daya yang anak sampaikan pada warna, pencampuran warna, dan mewarnai bidang tersebut, gambar tersebut, maka itulah bentuk dari luapan emosional anak. Dan anak-anak akan terlatih bagaimana caranya meluapkan emosional dengan warna tersebut, sehingga lambat laun anak-anak akan paham dengan rasanya, maka anak juga akan mampu mewarnai dengan indah. Nah, kemudian dengan cerita menggunakan boneka tangan ataupun boneka jari. Dengan cerita cenderung dapat mudah untuk tersentuh, apalagi cerita tersebut memberikan stimulasi-stimulasi agar anak mampu berfantasi dengan rasanya, sedih, gembira, marah, takut, dan sebagainya. Itu kita terapkan dalam kegiatan-kegiatan bercerita pada anak, sehingga cerita tersebut pun dapat membawa suasana hati anak agar anak mampu untuk melatih emosinya, bagaimana menempatkan perasaannya pada sesuatu suasana yang tepat. Tuh. Kemudian ada juga tiup lilin, atau lebih umumnya permainan meniup benda.
Anak-anak dengan meniup lilin atau meniup benda, secara tidak langsung mereka akan meluapkan nafasnya, getaran jiwanya itu akan dihembuskan melalui tiupannya. Contoh, memindahkan benda dengan tiupan misalnya. Bendanya ya benda yang cenderung ringan gitu kan, dan dapat ditiup, tapi tidak mudah pergi juga ketika ditiup pelan gitu ya. Seperti misalnya gambar, dapat kita terapkan meniup gambar dari titik A ke titik B. Anak siapa cepat dia akan menjadi juara misalnya gitu. Ataupun yang mungkin pernah kita lakukan ketika kecil itu meniup karet. Bagaimana karet gelang kita tiup, kemudian bagaimana juga karet gelang itu ketika dikompetisikan meniupnya sampai ke tujuan yang sudah ditentukan. Nah, inilah proses-proses stimulasi yang dapat kita terapkan dalam permainan edukatif agar anak-anak terstimulasi sosial dan emosionalnya. Di satu sisi, memang alat permainan tersebut mengandung nilai-nilai yang banyak sekali, bukan hanya untuk stimulasi sosial emosional saja, tapi dapat juga memberikan stimulasi untuk kognitif, bahasa, fisik, motorik, itu pun pasti ada gitu. Namun pada dasarnya ketika kita memiliki rencana untuk mengembangkan sosial dan emosional anak melalui permainan edukatif, maka alat inilah yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Dengan demikian, seluruh alat tersebut sebetulnya tidak begitu sulit untuk kita dapatkan dan kita rancang. Maka dari itu, saran-saran ini sangat direkomendasikan sekali ketika teman-teman, ketika semuanya yang berniat untuk mengembangkan sosial emosional anak-anaknya dengan menggunakan alat-alat permainan yang sederhana ini. Terima kasih mungkin teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya undur diri, mari kita bersama teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.